أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak sekalian yang Allah muliakan, tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari senantiasa kita hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, di malam Senin hari ini, di pekan terakhir bulan ini, kembali kita diberikan nikmat bermuajahah silaturahim, i'tikaf bersama di masjid yang kita cintai ini, Darul Muttaqin. Darul Muttaqin artinya apa, Pak? Rumahnya orang-orang yang bertakwa. Dar itu rumah, ya. Maka harapannya semoga jamaah sekalian, bapak sekalian, kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah sekalian Allah muliakan, ya, tentunya begitu banyak ya nikmat yang telah diberikan oleh Allah, termasuk juga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bermuajahah kembali di tempat ini, di masjid yang sudah berkahkan. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, sebagai pengingat, Allah sampaikan di dalam surah apa? Tanzilul Kitab, surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu 'ala 'ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini ayat ini ada dalam surah Az-Zumar, sekalian. Kurang lebih bermakna atau berarti, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, kaidah masal insan, ketika manusia di apa bahasa itu, ditimpa, ya. Ketika manusia ditimpa oleh dur itu kesempitan, mungkin banyak masalah, ya. Kita rasakan rezeki kok seret, ya Pak, ya intinya masalah dalam konteks apapun. Ada masalah nggak selesai, ada pokoknya kesulitan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ketika manusia ditimpa dur itu, kesulitan dalam hidupnya, da'ana, kemudian mereka berdoa, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk doa. Ini makanya semacam sindiran ya ayat ini pada kita semuanya. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, da'ana, kemudian langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa thumma idza khawwalnahu ni'matan minna, kata Allah, ketika dikabulkan, ketika diganti kesempitan tadi dengan nikmat. Mungkin kesempitan yang dirasa itu susah, rezeki seret, maka ketika dia doa, seorang manusia doa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasihlah apa yang dia minta, diberikan solusi banyak. Nah, kemudian masalahnya setelahnya itu, fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu 'ala 'ilm. Serta merta ketika ada solusi dalam hidupnya, ketika ada nikmat, ketika ada kemudahan dan lain-lain, tiba-tiba manusia itu mengatakan, aku dapat solusi ini karena aku punya ilmu. Aku punya, artinya aku dapat ini semuanya. Tadinya susah hidupnya, mohon maaf tadi mungkin
makan aja susah seperti itu. Walau ketika dikasih nikmat yang banyak, tiba-tiba manusia itu lupa diri. Dia mengatakan, aku dapat ini semuanya ala ilm, karena aku orang yang berilmu, karena aku pandai, karena aku cerdas, karena aku bisa menguasai semua hal. Bal hiya fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu tentunya fitnah. Fitnah ujian ya Pak. Fitnah ujian. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Sekali lagi ini tazkirah saja, muqaddimah saja, bahwa tentunya kita rasa begitu banyak nikmat dalam hidup kita ya. Kita bayangkan mungkin beberapa tempoh hari yang lalu banyak kesulitan dalam hidup kita. Kita doa khusyuk. Ketika Allah kasih solusi, ketika Allah kasih kenikmatan, tiba-tiba manusia itu jadi sombong dan dia mengatakan, aku dapat semua ini karena aku pandai, karena aku cerdas. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang Allah muliakan Bapak sekalian, ya, itu peringat kita pada malam ini. Tadi surah apa? Ayat tadi ada dalam surah Az-Zumar Bapak sekalian. Baik, bismillah, kita mulai kajian kita fiqhu al-muamalah. Fikih muamalah interaksi ya Pak. Tetapi interaksi di sini maksudnya adalah interaksi dalam konteks keuangan, harta. Ya. Karena kita yakini agama kita lengkap, betul Pak ya? Lengkap Pak ya? Semua diatur, semua diatur. Makanya Muslim itu bebas Pak. Mau jadi apa saja, silahkan. Mau jadi apa saja, monggo silahkan. Muslim itu bebas, dan ternyata meskipun bebas diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fikih muamalah ini adalah kajian-kajian bab-bab teori-teori yang mengatur interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara mukmin dengan mukmin lain, bahkan antar sama manusia, interaksi mereka dalam konteks keuangan, maliyah, harta. Apa tujuannya? Tentunya jangan sampai interaksi itu ada meninggalkan goror, ada unsur kezaliman, ada unsur judi, ada unsur riba. Inilah prinsip utamanya. Kalau tidak ada unsur ini, maka potensi besar transaksi itu menjadi sah. Tapi kalau dikaji ada para ulama, oh ini ada unsur riba, maka sudah dipastikan itu menjadi akad yang tidak sah. Ini yang kita kaji pada kajian fikih al-muamalah. Fikih ibadah, tentunya kajian mengenai ibadah. Bagaimana niat kita, ya, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita kaji dalam fikih ibadah. Dan sudah ada kajian khusus tentang fikih ibadah. Bapak Allah muliakan, pertemuan terakhir ada yang masih ingat temanya Pak? Inilah kita manusia ya, lupa. Saya juga kalau nggak buka kitab lupa juga Pak. Tema kita terakhir itu ada namanya Bay'ul Istijrar. Masih ingat Pak apa itu istijrar Pak? Lupa juga. Insyaallah. Ya. Sudah kita temanya lupa, isi juga lupa. Ya. Maka inilah pentingnya kita semua ya Pak, sama-sama kita semua sepakat itu untuk kembali mengkaji dan mengkaji. Karena memang sifat bawaan fitrah kita sebagai manusia adalah lupa. Dengan kita manusia biasa, Nabi pun juga Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa. Baik, bahkan seorang Nabi pun. Bay'ul istijrar, singkatnya Bapak sekalian, sebenarnya tataran praktek, tataran aplikatif sering ini Pak, hampir tiap hari ada saja kita lakukan. Cuman pentingnya kemudian kita menghadiri kajian ini, kita punya khazanah keilmuan saja. Oh, ini namanya bay'ul istijrar. Padahal tataran prakteknya ya, kita sudah sering lakukan. Bay'ul istijrar itu singkatnya adalah kita ambil barang dulu, bayarnya belakangan. Tapi ngambil barangnya nggak sekalian Pak, nyicil.
Singkatnya Bapak sekalian, kita punya tetangga punya warung toko kelontong jual macam-macam kebutuhan pokok. Katakanlah sebutlah misalnya adalah telur. Kalau di minimarket boleh ngutang nggak Pak? Boleh. Kita sebut misalkan ada Alfamart, ada Indomaret, boleh ngutang nggak? Boleh. Jadi istijrar ini kita ambil telur contoh saja. Kita punya tangga warung kelontong, ya jualan bagi macam kebutuhan pokok sebut telur. Kita ambil ke yang penjual, saya ambil telur ya. Tapi ambilnya 2 butir, sehari 2 butir, besok 2 butir, lusa lagi 2 butir. Kapan dibayar? Dibayarnya nanti kalau sudah sampai, terserah kita mau sepakat kapan. 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, terserah apanya. Atau kalau telur namanya apa? Papan ya Pak? Papan nggak namanya Pak? Papan ya. Nggak jualan jadi nggak tahu, tapi istilahnya apa namanya telur? Ya. Terserah mau ya. Ketika disepakati, oh Bapak ini saya bayar nanti kalau sudah 2 kilo ya, enggak silakan. Nah ini kan rasa-rasanya pernah lah kita praktek berniaga ataupun transaksi seperti ini. Itulah yang disebut dengan bay'ul istijrar. Hukumnya bagaimana? Apa kata ulama terkait transaksi jual beli seperti ilustrasi yang tadi disampaikan? Pada umumnya prinsipnya adalah kalau barangnya ketahuan jelas dan harganya ketahuan jelas, ya, maka akad tersebut menjadi akad yang sahih. Apa sahih Pak? Sah. Tidak artinya ya sah. Silakan, boleh. Selama barangnya jelas, harganya jelas. Jadi berarti kalau barangnya nggak jelas, saya nanti ambil di warung ya, dia nggak ngomong tuh mau ngambil beras, mau ngambil kopi, mungkin mau ngambil telur, gula, dia nggak bilang. Atau barangnya jelas tapi harganya nggak jelas, maka di situ kemudian para ulama mengatakan batil, ini sah. Akadnya menjadi akad yang tidak sah. Jadi pada prinsipnya Bapak sekalian, selama barangnya jelas, selama harganya jelas, ya, maka akad seperti itu disebut dengan bay'ul istijrar dan dia akadnya menjadi akad yang sah. Ya, tidak ada aib, tidak ada celah, sah, 100% sah. Nah, coba kemudian adalah yang ini pengulangan Pak ya. Nah, jadi semakin menguatkan insyaallah. Coba di sini kemudian ada beberapa gambaran-gambaran ilustrasi. Di sini ada para ulama Hanafiyah, ya, Imam Hanafi. Ya. Jadi menurut ulama-ulama yang basis mazhabnya Imam Abu Hanifah, mereka punya ilustrasi sendiri. Nanti Imam Maliki atau ulama-ulama Malikiyah juga punya ilustrasi gambaran sendiri-sendiri. Coba kita fokus dengan ulama Syafi'iyah. Ya, karena kita mayoritas bermazhab Syafi'i. Begitu Pak ya. Bagaimana gambarannya? Yang pertama di sini ada 2 Pak gambarannya tentang bay'ul istijrar, jual beli istijrar pada ulama Syafi'i. Yang pertama adalah ayyakhudul insan, ada orang yang ngambil barang ke toko sebelah, ya, ke warung sebelah, ke toko kelontong sebelah, ya, tetangganya jualan misalkan. Dan ngambil barangnya syai'an sedikit demi sedikit, tadi itu Pak, telur, ya. Kemudian tetapi masalahnya adalah wala yatalaffazani bi bai', enggak ada kata-kata jual beli. Artinya enggak ada kata-katanya. Tidak ada kata-kata yang menjurus kepada transaksi jual beli. Misalnya apa Pak? Misalnya saya ambil, tapi ambil sudah maksudnya beli Pak ya. Pokoknya adalah kata-kata yang tidak ada unsur bisa didefinisikan sebagai akad jual beli. Baik. Dan bal nawaya akhdahu bisamanil mu'tad, tidak disebutkan harganya. Saya belanja toko sebelah
ini yang kebetulan yang jualan sahabat saya. Dia juga tetangga saya. Saya mau ambil telur di tetangga ini, kemudian saya hanya bilang, nanti saya ambil telur ya. Dan tidak disebutkan harganya. Hanya saja di antara mereka ini sudah ada niat, Pak. Apa niatnya? Nanti harga telurnya adalah harga yang sudah standar. Di perumahan ini Geria Batara Asri, kalau ada warung toko kelontong, pasti telur itu harganya kalau enggak 25.000, 26.000 misalnya. Nah, itu ketahuan. Mau wangi di mana aja, biasanya begitu harganya. Tetapi ketika saya ngambil telur ini, saya nggak nyebutin harganya, saya ambil aja. Pokoknya nanti saya bayar pas sudah sekilo. Bagaimana Pak? Hukum akad seperti ini. Harganya nggak disebutin, tapi sudah niat, sama-sama tahu. Pasti dia bayar dengan harga yang sudah standar. Bagaimana Pak hukumnya? Kapan dibayar? Nanti dibayar kalau sudah terserah mau sekilo, mau 2 kilo, mau sepakan, tergantung dengan kesepakatan di awal tadi. Gimana hukumnya? Di sini para ulama Syafi'i yang mengatakan jual beli seperti ini batil, Bapak sekalian. Gak boleh, gak sah. Tapi masih koma ya Pak, koma. Ya. Tetapi kemudian Tasamah Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, beliau yang bermazhab Syafi'i, memberikan toleransi. Akhirnya beliau mengatakan mubah. Apa mubah Pak? Boleh. Jadi kok boleh. Meskipun pendapat mazhab Syafi'i mengatakan enggak, itu enggak sah. Enggak sah jadi dia beli seperti itu. Kenapa? Karena harganya tidak disebutkan. Itu Pak ya masalahnya. Karena harganya tidak disebutkan, meskipun dalam niat tadi pihak tadi sudah sepakat tuh, sudah saling sama tahu lah, pasti dia bayar dengan harga yang standar. Kalau harganya 25 ya pasti dia bayar 25 kok, nggak mungkin kurang. Ya. Kalau lebih syukur karena diberikan waktu, nanti diberikan kemudahan bisa ngambil 2 butir. Tapi kalau kurang, misalkan nggak mungkin kurang. Cuman karena tidak disebutkan harganya di awal, sebagian ulama Syafi'i mengatakan batil. Tetapi tadi itu Imam Al-Ghazali membolehkan. Apa alasan beliau? Li'anna al-urfa jarun bihi, karena memang sudah seperti itu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tanpa disebutkan harganya pun kita sudah tahu harganya memang seperti itu, standar. Standarnya memang seperti itu. Jadi kalau nanti tapi mungkin ini jarang pas seperti ini Pak ya. Ada nggak seperti ini Pak? Mungkin ada Pak ya. Ini kan sama dengan ngutang ya Pak ya. Ngutang seliter beras, ngutang sekilo telur, bayarnya kapan? Nanti kalau sudah pas sekilo baru saya bayar. Ini nyicil juga Pak, cuma nyicilnya barangnya diambil. Baik, itu gambarannya. Meskipun ada yang sebagian ulama Syafi'i mengatakan batil, tetapi karena sudah berkembang seperti itu tradisi di masyarakat, Imam Al-Ghazali mengatakan mubah, fa'abaha hadzal bai', beliau membolehkan jual beli seperti ini. Baik. Dan ilustrasi yang kedua tidak jauh beda, hanya saja di awal sudah menyebutkan harga barangnya. Jadi itu sudah jelas bahwa sah karena barangnya jelas, harganya jelas. Baik, itu Pak ya, itu bai'ul istijrar. Sekali lagi Pak sekalian, kadang-kadang secara aplikasi kita paham, kadang-kadang secara praktek, tataran praktek kita sering praktek. Cuma nilai plusnya ketika kita ngaji dan ini yang disebut dengan bai'ul istijrar. Bai'ul istijrar. Jadi secara khazanah fikih kita tahu sebutan istilahnya. Ada juga misalkan bai'ul mu'aqah. Ada yang masih ingat Pak bai'ul mu'aqah? Lupa juga kita Pak ya. Insyaallah. Bai'ul mu'aqah, jual beli tanpa ada lafaz jual beli yang jelas, tanpa ada ijab dan qabul.
Ini kita lihat nih, ulama Syafi'i itu mengatakan ijab dan qabul wajib. Tapi sekarang masa mau beli tisu, mau beli sabun colek ke warung sebelah masjid itu qabul, gitu. Harus nggak ijab dan qabulnya Pak? Harus nggak ijab dan qabul? Beli tisu ke warung sebelah. Ini yang disebut dengan bay'ul mu'aqad. Kita jual beli, tetapi tanpa ada lafaz yang jelas. Saya terima, saya jual, saya terima. Nggak ada seperti itu. Nah, apa hukumnya? Ya, tadi kita kembali mengulang, mengingatkan. Mayoritas ulama mengatakan jual beli seperti itu, ya, meskipun tanpa ada lafaz yang jelas. Ulama-ulama Hanafi, ulama-ulama Maliki, ulama-ulama Hambali dan sebagian Syafi'i membolehkan, boleh, sah. Jadi seperti contoh yang tadi kita ungkap ya Pak, ngantri di pom bensin ya nggak perlu akad juga. Tanpa akad pun beli bensinnya juga kalau akad lama. Belum lagi ngisi bensin mobil pakai barcode segala, tambah lama. Klakson di belakang. Baik. Kemudian itu Pak, mayoritas ulama membolehkan. Tetapi kemudian ada juga ulama Syafi'i yang tidak membolehkan. Salah satu lagi pendapatnya, ulama-ulama Syafi'i membolehkan dengan syarat jual beli benda-benda, barang-barang yang remeh-temeh, masalah-masalah kecil. Nah, tadi itu sabun colek, sabun mandi di warung sebelah, tisu, peniti, itu kan barang-barang remeh, minyak goreng. Tapi kalau sudah perkara besar, jual beli tanah, jual beli kebun, jual beli apartemen, sebagian ulama Syafi'i mewajibkan ijab dan qabul. Lagi-lagi itu tataran praktek Bapak sekalian sering kita lakukan. Tapi plusnya adalah kita tahu istilah dalam kajian-kajian fikih, fiqh dan muamalah. Baik, itu sekalian, Bapak sekalian. Kemudian silakan tanya langsung Pak. Dengan ini kalau mau dengan jasa gitu, dan bentuknya barang dengan jasa. Kan kita mau ini sewa angkot gitu ya, kan bisa masukkan sama teman sendiri. Nggak disebutin udah berapa aja gitu. Ini gimana itu Pak? Apakah sama itu Pak? Jadi kembali ya Pak. Ini misalkan nyewa angkot. Kemudian kita minta teman itu punya angkot atau bukan Pak? Temennya punya angkot, kita mau sewa kan. Ini harganya berapa? Misalkan mau ke Cibinong. Kan teman punya teman lagi. Iya, bukan. Kan teman aja kita misalkan kita yang ini. Tapi dia punya angkot sendiri. Dia punya angkot sendiri gitu. Kan tanpa disebutkan. Dia nggak mau misalkan sebutkan nominalnya ini sampai ke Cibinong kan berapa gitu. Dia kan 300 itu kan. Dia nggak mau udah terserah gitu aja gitu. Nah, itu gimana gitu? Terserah. Ya, gitu. Jadi kita kembali ke Pak sekalian adalah ke samanul mu'tad, harga yang standar. Kira-kira berapa tuh? Kalau nyewa angkot ke Cibinong, kira-kira berapa Pak dari sini? Kalau katakanlah 300, segitu lah Pak. Nah kalau kita mau kasih lebih karena tadi dia nyewain angkotnya ya, mangga silahkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu berarti nggak apa-apa ya. Tidak Saya apa. nggak dikasih, nggak nominalnya disebutkan. Meskipun ini masuk sini Pak. Jadi itu transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa, ijarah Bapak sekalian, ijarah cuma ya harganya tanpa pun disebutkan, tapi kalau emang sudah standarnya, jadi kita ambil harga yang standar, patokannya harga yang standar. Kalau emang kira-kira 500.000 ya seperti begitu, seperti itu. Tapi enaknya nyebutin harga nggak Pak? Enaknya Pak? Nyebutin harga. Kadang-kadang karena mungkin nggak enak, karena temennya nggak mau gitu ya. Dia nggak enak, kita nggak enak. Iya itu sama Jadi ambil apa namanya? Ambil patokan harga yang biasa. Iya. Ya sama bisa juga begitu Pak. Ada orang yang nawarin bekam. Harga berapa nih? Sepantasnya dan seikhlasnya. Ya, udah bekam jarang-jarang, harga sepantas dan seikhlasnya bingung juga. Akhirnya ya milih orang yang sudah memang tarifnya jelas, itu lebih enak. Baik.
Bapak sekalian, kemudian sedikit lagi mengulang nggak apa-apa, jadi makin memahamkan kita bagaimana sekarang dengan akad jual beli dengan tulisan atau surat menyurat atau mengutus orang, ya Pak ya, mengutus orang menjadi wakil kita. Bagaimana itu? Yang pertama, pada prinsipnya adalah sah akad dengan tulisan di antara dua orang yang hadir. Orangnya ada Pak, saya mungkin lagi balas ngomong atau lagi musuhan, nggak tahu. Oke dia enggak. Mereka berdua akad, tapi kemudian tidak pakai lisan, lafaz, cuma tulisan aja. Bagaimana ilustrasinya? Mungkin ya, ilustrasinya sedang ada apa namanya itu? Katakan arisan keluarga. Orangnya ada Pak, sebelah-sebelahan. Tapi mungkin karena akad transaksi dan malu ketahuan, tidak enak ketahuan oleh keluarga yang lain, nulisnya pakai WA. Saya juga ada WA. Gimana Pak? Akad seperti ini sah? Ya sah. Karena orangnya ada, meskipun pakai tulisan. Walaupun kedua pihaknya ada, di sini dikatakan yasihhut ta'aqqud, sah akadnya bil kitabah dengan tulisan baina hadirin, di antara dua orang yang hadir. Pokoknya tas mau hadir dua-duanya, akadnya pakai tulisan sah. Au billah, bahkan yang satu dengan lafaz, misalkan orang yang menjual dengan lafaz saya jual ya, ketika yang satu pihak menerimanya pakai tulisan sah juga. Misalkan dia tulis saya jual ke Anda mobil ini atau beras ini, dia tulis di kertas oke. Itu dia tulis oke. Sah nggak Pak? Sah. Ya, sah. Baik. Kemudian kalau jual beli online gimana? Orangnya ada. Orangnya nggak ada. Dia beli online. Misalkan ilustrasinya gimana Pak? Katakanlah Shopee ya. Katakanlah Shopee. Marketplace itu menjadi majelis Bapak sekalian. Artinya dia begitu kita buka ada pilihan. Ketika di situ sepatu anak, ya Pak ya, sepatu anak kan ada pilihan Pak. Ada toko ini, gambarnya ini, kemudian harganya ya, macam-macam lah, warnanya macam-macam. Ketika kita klik berada di halaman tertentu, itu kita sedang nego, ya Pak. Bahkan ketika kita sepakat harganya pun itu menjadi majelis. Ketika kita tekan oke, saya bayar, itu menjadi apa Pak? Akad dan sah. Sah akadnya. Sah akad yang seperti itu. Itu sama yang jualan seperti itu. Apa dan di sini disebutkan wa kadzalika yanaqidul bai' idza awjaba al-'aqid al-bai'a bil kitabah. Ada orang satu pihak menulis dengan tulisan kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain pun gaib, dia enggak ada, tempat jauh misalkan, atau dia mengutus orang, ya, mengutus orang Pak. Dia entah mengutus temannya, mengutus sahabatnya, mengutus anaknya sendiri misalkan. Faqabila al-mushtari ba'da ittila'ihi 'ala al-ijab dari kitab Rasul, maka ketika dia menerima tulisan itu atau ketika dia menerima putusan itu, ya, kemudian dia bilang ya baik saya terima lah, atau dia jawab tulisannya, itu pun menjadi transaksi yang sah Bapak sekalian. Ya. Jadi dari kitab atau online tadi tuh, intinya ya selama kita berhak memilih, mau pilih cancel juga bisa. Di Shopee itu bisa cancel ya Pak? Bisa cancel, bisa pengembalian dana itu bisa. Dan itu bapak kalian, kita begitu kita nerima misalkan barang ini air nih, dijelaskan air ini A B C D. Ketika barangnya apa Pak? Tidak sesuai pesanan. Sering Pak gitu Pak ya? Kita pesan S atau XL, yang datang malah S. Gimana Pak statusnya Pak? Silakan, boleh dibalikkan. Atau juga bahkan di market juga ada keterangan. Kalau barang tidak sesuai bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan, refund, bisa.
sah jual beli seperti itu. Bapak sekalian, kemudian masalah ijab dan qabul ini ulama Syafi'iyah mengatakan al-fawru fil qabul, ketika ada orang yang menjual qabulnya langsung saat itu juga, kata ulama-ulama Syafi'iyah ya. Bapak sekalian, jadi langsung ketika ditawarkan sekarang kita setuju, udah langsung ijab saat itu juga, kata ulama Syafi'i. Tetapi selain pendapat Syafi'iyah, misalkan apa? Abu Hanifah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan qabul itu tidak langsung disyaratkan saat itu juga. Boleh kok 3 hari lagi, boleh kok nanti. Apa kata ulama yang lain selain Syafi'iyah? Tadi kan ulama Syafi'iyah mengatakan harus qabul saat itu juga, ketika Anda ditawarkan mobil ini, rumah ini, kalau sepakat terima saat itu juga, qabul namanya. Tapi selain pendapat Syafi'iyah, ketika ditawarkan rumah, ditawarkan mobil, tidak langsung diqabul, tidak langsung dijawab saat itu juga, tidak masalah. Apalagi mungkin kalau jual orang mau beli mobil ya Pak ya, mungkin mobil mesti diperiksa apa Pak, rangkanya, barangkali mesin-mesinnya, apakah ini bekas laka, bekas ganjil, kan mendetail ya, maka sah-sah saja menurut ulama selain Syafi'iyah. Bahkan di antara ulama mengatakan la yadurru tarafi huna bainal ijabi wal qabul, bahkan untuk nunda qabulnya pun enggak masalah, juga tidak mudarat ya. Apalagi jelas di awal saat akad orang yang mau beli bilang saya nggak bisa kasih keputusan sekarang, nanti saya kasih jawaban 3 hari lagi, nanti saya kasih jawaban seminggu lagi, maka itu juga boleh. Tapi kalau kita berpegang kepada pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, ketika transaksi sekarang, maka jawabannya juga harus sekarang ya. Kira-kira mana lebih memudahkan apa sekalian? Mana yang kira-kira lebih memudahkan? Ya kalau tentunya dimudahkan ada waktu Pak ya, mungkin berpikir, mungkin musyawarah dengan yang lain ya, maka lebih memudahkan. Intinya Pak sekalian, kalaupun ada orang yang berpendapat langsung jawab Pak saat ini juga, oh berarti Bapak ini, pihak ini ngotot dengan pendapat salah satu pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan Bapak mau jawab sekarang mangga, pekan depan juga boleh, oh berarti orang ini berpendapat ada selain pendapat Imam Syafi'i. Itulah positifnya kemudian kita mengkaji kitab fiqh muamalah. Baik. Bapak sekalian Allah muliakan, bagaimana sekarang status orang yang akad dengan bahasa isyarat? Ya. Minal akhros, akhros itu tunarungu. Oh, tidak bisa. Tuna bicara. Ya Pak ya. Apa tuna bicara Pak? Tidak bisa bicara. Ya Pak ya, bisu. Ada orang yang dia tidak bisa bicara, tunarungu. Dia hanya bisa tuna bicara, bisu. Tapi dia mau akad nih orang ini. Entah mungkin karena hanya dia sebatang kara, nggak ada wali lagi. Bagaimana status akadnya? Baik. Pada prinsipnya apa sekalian, al-isyarah, bahasa isyarat, taqumu maqaman lafzi ya. Ketika ada orang yang transaksi dengan bahasa isyarat, maka bahasa isyarat ini maknanya sama dengan orang yang bisa bercakap, berkata, atau menerima atau melakukan akad dengan lafaz, sama maknanya ya. Li'annaha tubayyinul murad kan nutqi. Kenapa? Karena isyarat-isyarat itu menjelaskan maksud hatinya seperti orang normal bicara pada umumnya. Maka ini prinsipnya Pak. Bahasa isyarat sama dengan bahasa lisan ya Pak ya. Jadi kalau ada orang yang bisu, dia mau transaksi tapi bahasanya bahasa isyarat. Prinsip pertama,
bahasa isyarat dari orang yang bisu ini sama dengan bahasa lisan bagi orang yang normal. Baik, itu yang pertama. Kemudian isyaratnya pun diakui secara syariat. Ya, artinya ada legitimasinya, diakui secara syariat. Ya. Dan itu berlaku pada apa? Baik, jual beli. Jadi kalau ada orang yang bisu mau jual beli, cuma ketika mau, misalkan dia mau jual beli rumah, ya Pak ya. Kemudian dia bahasa isyarat, ya, karena tadi bisu. Prinsipnya bahasa isyaratnya itu diakui oleh syariat, sah artinya. Seperti jual beli, seperti ijarah, sewa menyewa, ya, rohan, gadai. Kalau ada orang yang mohon maaf bisu mau menggadai, mau menyewa, mau jual beli, maka bahasa isyarat dia itu sah secara syariat, diterima secara syariat. Itu prinsipnya. Baik, dan sini bahkan dijelaskan tidak ada bedanya mau orang bisu ini bisu dari lahir, ketika dilahirkan oleh ibunya memang bisu dia, tidak bisa bicara, ya. Memang bawaan lahirnya, ya. Atau bisunya apa Pak? Misalkan lahir normal, tetapi dia jadi bisu karena misalkan dulu waktu kecil pernah keselak, misalkan ya Pak ya, atau karena kecelakaan tertentu lah. Karena kejadian-kejadian tertentu akhirnya tidak bisa lagi bicara, maka sama saja, ya, sama saja hukumnya, tetap diterima isyaratnya. Bahkan baik dia bisa menulis, tidak bisa menulis, ya, menulis dia nggak bisa, menulis dia bisa, terserah. Selama dia bisu, bisunya bawaan, bisunya terjadi kemudian, dia bisa menulis, dia tidak bisa menulis, ini diakui secara syariat. Itu prinsip utamanya Bapak sekalian. Bahasa isyarat itu legal, legal secara hukum fikih, legal, sah. Baik. Tapi kemudian lagi-lagi Pak, yang namanya fikih ada 1-2 pendapat ulama yang mesti juga kita perhatikan. Oh, ini ternyata tidak membolehkan. Oh, ini ternyata membolehkan. Kenapa? Apa Pak hikmahnya? Kira-kira untuk memudahkan. Ya Pak, itu hikmahnya, memudahkan. Wanuqila 'anil mutawalli, tadi kan seperti itu Pak ya. Jadi kalau ada orang yang bisu, bahasa isyaratnya diakui, diterima secara hukum fikih. Tapi sekarang ada pendapat dari Imam Mutawalli, kata beliau ini dari min fuqaha Syafi'iyah, dari ulama yang bermadzhab Syafi'i. Apa kata beliau? Isyarat, bahasa isyarat itu sah kalau tidak bisa, kalau yang bisu itu tidak bisa menulis, ya Pak. Jadi kalau orang bisu tadi, akhros tadi tidak bisa menulis, maka bahasa isyaratnya diterima. Berarti bahasa lainnya, kalau yang bisu tadi tidak kalau yang bisu tadi bisa menulis, maka tulisannya lebih diutamakan. Kira-kira kenapa Pak? Kenapa tulisannya lebih diutamakan? Karena tidak semua kita paham bahasa isyarat. Begitu nggak Pak? Iya. Kita nonton berita, misalkan TV One sekarang ada di bawah, ya, ada orang yang bahasa isyarat, ya itu tentunya untuk saudara kita yang tuna wicara tadi dan sebagainya, tuna rungu dan sebagainya, ya Pak ya. Dan tidak semua paham dengan bahasa itu. Tetapi kalau tulisan, rasa-rasa kita hampir semua paham. Selama kita dulu pernah merasakan bangku sekolah dan bisa baca, rasa-rasanya semua kita paham apa yang ditulis. Maka kata Imam Al-Mutawalli, salah seorang ulama Syafi'i, beliau mengatakan bahwa bahasa isyarat sah kalau orang yang bisu itu tidak bisa menulis, ya Pak ya. Tapi kalau dia bisa menulis, maka diutamakan menulis.
tulisannya lebih bisa dipahami, lebih bisa dipahami. Tempo hari ada orang akad nikah, ya Pak ya, akad nikah, tetapi kemudian akadnya pakai bahasa apa Pak? Bahasa isyarat, ya, pakai bahasa isyarat. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya, tadi kita sampaikan di awal, jumhurul ulama membolehkan bahasa isyarat. Tetapi tadi ada rincian dari Imam Al-Mutawalli, kalau bisa menulis maka isyarat tulisan atau bahasa tulisan itu diutamakan. Jadi boleh, mau menulis silahkan, mau bahasa isyarat juga silahkan. Itu sih Pak pada intinya, kesimpulannya. Dan terakhir adalah ada di sini tambahan lagi, wa yashtaritu fuqaha'ul Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah memberikan syarat Bapak sekalian. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus orang bisu tadi bisu dari bawaan lahir, atau bisu kemudian karena penyakit tertentu dan bisunya itu sampai dia meninggal dunia, wafat. Bisu nggak bisa bicara lagi, maka baru sah. Itu tambahan. Dan yang kedua, tambahan lagi itu adalah sama dengan pendapat sebelumnya tadi, dia harus posisinya tidak bisa menulis. Bahkan di sini tanda kutip Pak, keras nih Pak. Imam Ibnu Abidin dari ulama Hanafi beliau mengatakan, in kana yuhsinul kitabah la tajuzu isyaratuhu. Kalau bisa menulis, bahkan kalau bisa menulis, bahasa isyaratnya tidak sah atau ya. Saya rinci Pak ya. Jadi bagaimana status akad orang yang tadi apa bisu? Kata para ulama, ini jumhur ulama, orang bisu itu sah akadnya. Mau bisunya orangnya bisa menulis, tidak bisa menulis, mau bisu bawaan atau bisu yang datang kemudian sah. Ini jumhur ulama. Pendapat yang kedua, ada seorang ulama Syafi'i namanya Imam Al-Mutawalli. Beliau memberikan pendapat. Apa pendapat beliau? Pendapatnya adalah syah bahasa isyaratnya kalau orang bisu ini tidak bisa menulis. Ya. Jadi ini dua pendapat ya. Dan dikuatkan lagi oleh pendapat yang ketiga, pendapat salah seorang ulama Hanafiyah. Bapak mau mengamalkan nggak apa-apa, enggak juga apa, tapi ini khazanah juga. Qala Ibnu Abidin bila mengatakan bahkan tidak sah bahasa isyarat kalau orangnya bisa menulis. Ini apa sekalian? Ini terkait dengan judulnya apa tadi? Akad orang yang bahasa isyarat karena tidak bisa bicara. Khawatirnya nanti kita walau alam kita nggak tahu kemudian hari mungkin besok mungkin tahun depan kita bertemu momen ada akad yang terjadi, tetapi kebetulan pihak tersebut tidak bisa bicara alias bisu, ya. Paling tidak kita tahu sedikit ketentuan-ketentuan hukum fikih terkait orang-orang bisu tersebut. Baik, Bapak yang memuliakan, saya kira cukup untuk malam hari ini karena sudah masuk waktu Isya. Kira-kira ada yang ingin tanyakan Bapak sekalian? Insyaallah jelas Pak ya. Dan semoga Allah menguatkan hafalan kita sampai kemudian paham sampai ke depannya insyaallah. Baik. Saya kira cukup. Kita akhir adalah qaul alhamdulillah wa sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la aqul minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.